Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat semua teman-teman sekalian. Proses pilkada itu ibarat kita menyeruput segelas kopi. Kopi yang ada dalam gelas itu berasal dari beragam jenis kopi dan rasa yang berbeda-beda. Dan meracik kopi itu kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita biasa meracik kopi dengan rasa yang kita suka, dengan kopi yang kita suka. Kadang barista bisa jadi cara meracik yang berbeda dengan kita dan menimbulkan rasa yang berbeda. Begitu juga pahitnya kopi. Pahitnya kopi itu kadang yang pahit yang sangat, yang bikin juga kita terpahit-pahit, atau juga pahit yang membuat kita bahagia. Begitu juga sebenarnya dalam pilkada. Sampai detik terakhir pendaftaran, ibaratnya sebelum janur kuning berkembang, sebelum akad ijab kabul itu selesai, maka semua hal bisa saja terjadi. Apalagi di hari-hari terakhir pendaftaran, apalagi di detik terakhir pendaftaran. Ada pasangan yang dari awal sudah komplit dengan partai politiknya, dengan kapasitas dan jangka waktu sosialisasi yang panjang, itu bisa saja dia retak hubungannya, bisa jadi partai politiknya berpisah, berubah jalur sehingga tidak memenuhi kuota untuk mendaftar, atau ada pecah kongsi antara pasangan. Ada juga calon yang dari awal sudah maju, udah deklarasi dan lain sebagainya, kemudian gagal dan terhempas. Ada juga SK dukungan yang direvisi di detik-detik terakhir sehingga pasangan awal tidak bisa maju. Ada pasangan baru yang direkomendasikan. Ada juga pasangan yang tidak diprediksi sejak awal, tapi dia baru muncul di hari terakhir mendapatkan dukungan partai politik dan terdaftar dan ikut kontestasi. Ada juga pasangan calon yang kemudian di tengah jalan dipaksa untuk bercerai, satunya berpasangan dengan yang lain, yang satunya berpasangan dengan yang lain, dan ini kadang-kadang di luar dari pengamatan politik dan pengamatan umum publik, tetapi secara politik itu masuk hitung-hitungan. Itu sebenarnya dalam politik yang diperlukan adalah daya tahan. Daya tahan menghadapi semua proses dari awal sampai akhir, garis finish. Bukan hanya daya tahan ketika awal sampai proses pendaftaran, tapi sampai proses akhir finishnya. Dan politik ini sangat dinamis, kadang-kadang membuat spot jantung kita karena banyak hal-hal yang mengejutkan yang bisa saja terjadi. Dan mereka yang kuat dengan daya mental yang kuat, itulah yang bisa eksis dalam politik ini. Nah, begitu juga kita sebagai orang yang berada di luar panggung itu bersama masyarakat, tentunya kita tidak harus menjadi orang yang paling stres, orang yang spot jantung, tapi bagaimana kita mengarahkan pilihan-pilihan itu dengan pilihan-pilihan yang rasional, pilihan-pilihan yang menguntungkan bagi masyarakat, tentunya dengan proses edukasi yang sesuai dengan daya paham masyarakat, sehingga pilkada ini, proses peralihan kepemimpinan di daerah ini bisa sesuai dengan asas bermanfaat bagi masyarakat. Pesan saya, pilkada ibarat kita menyeruput secangkir kopi, kadang dia pahit sekali yang membuat kita tidak nyaman, tapi bisa jadi pahit itu membahagiakan kita karena memang kita tahu kopi itu pahit. Dan yang jelas politik itu membutuhkan daya tahan. Kalau Anda tidak kuat mental, tidak memiliki daya tahan, jangan sekali-kali terjun ke dunia politik karena Anda bisa terhempas dan harapan Anda bisa saja akan berakhir di sana. Demikian, kita nikmati saja proses politik ini dan kita berpartisipasi di dalamnya sebagai warga negara yang baik, karena siapapun pemimpin yang terpilih itu tergantung pilihan kita, dan ketika pilihan itu jelek di akhir kemudian, jangan salahkan siapa-siapa karena itu salah sendiri. Kita tidak bisa memilih mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang disodorkan. Selamat menikmati politik di Indonesia.
jangan lupa tanggal 9 Desember nanti menggunakan hak pilih sebagai warga negara untuk menentukan kepemimpinan di daerah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.